Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, selamat sore warga kerajaan Shalom. Haleluya, saya ajak bangkit berdiri sama-sama saudara. Coba lihat kiri kanannya, kasih salam. Tuhan kita luar biasa, amin. Siapa yang suka cita dan merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, masih kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Baik saudara, mari kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 4. Mari kita baca saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup dan kebaikanmu melimpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami bawa ucapan syukur kami, hormat kami, pujian kami hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Bertahtalah Tuhan dalam pujian kami, berbicaralah Tuhan dan kami siap mendengarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat ini seperti di surga. Mari saudara, kita naikkan pujian dan hormat. Mazmur pujian hanya bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Yesus. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Sebab Kau baik, teramat baik bagiku. Hanya
Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Amin. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yang percaya katakan, say, Engkau baik, sungguh baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, supaya kita percaya Tuhan kita selalu setia, amin. Yes. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku kita angkat tangan kita bagi Tuhan kita, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yes, amin. Coba lihat samping kiri kananmu, lihat wajahnya. Katakan Tuhan kita setia, Tuhan kita terlalu baik, amin. Yes. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi lambaikan kedua tangan kita bagi Tuhan kita yang di belakang. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, amin, kasih setiamu tak pernah. Katakan buat rajamu, Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Mari lembah pujian, mari kita sama-sama nyatakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, katakan di pihak kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan,
kasih tos kanan kirinya sebelum duduk saudara. Allah kita perkasa. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua warga negara kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, tidak akan luput daripada menyembah kepada Sang Raja. Seperti saya sampaikan pada episode yang sebelumnya, maka penyembahan itu sekarang dibuat sangat praktis, yaitu menyanyi. Menyanyi, memuji Tuhan, irama lambat itu menyembah. No, menyembah itu kepala kita sujud sampai di tanah. Dan kita melihat seringkali kita bilang worship, mereka berpikir musik, alat musik, penyanyi yang bagus. Kita lihat the first family yang menyembah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan Tuhan belum menurunkan hujan. Hujan apa? Berkat ke bumi ini. Bumi itu manusia. Karena apa? Belum ada manusia yang mengusahakan. Mengusahakan sana adalah abad. Jadi istilah usaha itu betul-betul sangat alkitabiah. Dia berkata, kalau kita sudah di Taman Eden, kita tidak perlu lagi bekerja. Bekerja untuk keselamatan yang salah. Tetapi bekerja itu adalah perintah Tuhan. Dan itu adalah abad. Ibadah. Jangan salah. Kemudian kepada Adam ditugaskan untuk yaitu abad dan samar. Yaitu mengusahakan, memelihara, dan menjaga Taman Eden. Kita tidak ada Taman Eden, ada keluarga kita. Jemaat kita yang Tuhan percayakan itu Taman Edennya di mana kita punya hubungan dengan Tuhan. Dulu Firdaus dengan yaitu Eden itu jadi satu, ada hubungan. Karena itu kalau ditentukan hanya cuma nyanyi, saya kira keliru ya. Dan juga dikatakan bekerja, jangan bekerja terus, mesti menyembah Tuhan. Bekerja itu adalah ibadah. Kalau memuliakan Tuhan, kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, mengusahakan dan menjaga. Setiap kepala keluarga harus jadi seorang yang mengusahakan dan menjaga keluarganya. Kemudian kita lihat bagaimana kegagalan daripada penyembahan yang pertama. Kedua adalah saya kira harus ada mendidik, mengusahakan dan menjaga. Wanita ini yaitu istri daripada Adam belum diberi nama. Adam sibuk memberi nama semua binatang. Sebagaimana dia memberi nama itu, demikianlah sifat daripada binatang tersebut. Wow, manusia pertama itu sangat sakti. Karena itu Yesus suka merubah nama. Ketika Allah menjelma jadi manusia, Simon dia ganti jadi Kefas, Petrus, batu. Ya, di atas batu karang ini Petra, dirinya sendiri. I will build my ecclesia. Nah, dengarkan baik-baik bagaimana Adam gagal membina keluarganya. A family that pray together, praise together, worshiping together akan bersama-sama. Dan kita terjadi pertengkaran dalam keluarga pertama kali ketika ada pribadi ketiga yang masuk, yaitu Satan. Dan kemudian ketika mereka punya anak, Kain dan Habil memberikan a different kind of worship. Habil memberikan yang terbaik daripada kambing dombanya. Dia seorang peternak, yaitu lemak-lemaknya, artinya yang the best one. Tetapi Kain memberikan sebagian daripada apa yang dia berikan. Kita melihat contoh yang jelas seperti minggu yang lalu saya katakan ada dua Ananias. Satu Ananias memberikan sebagian, Ananias yang satu murid itu memberikan seluruh hidupnya. Demikian juga ini the failing first family yang worship. Karena worshipnya yaitu ditujukan untuk mendapatkan benefit, untuk keuntungan. Ketika Kain melihat Habel diterima oleh Tuhan. Habel artinya breath, nafas. Hidup manusia itu cuma seperti nafas. Kain itu yang diminta daripada Tuhan. Maka kita melihat bagaimana keluarga ini terpecah belah. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan putra ketiga itu Set, gambaran pada Kristus. Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung.
Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar? Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Boleh berikan segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya, terima kasih buat kesempatan saya bisa melayani di tempat ini. Udah berapa kali saya udah lupa, nama saya Jason Irwan. Dan hari ini saya akan menyanyikan 2 buah lagu yang saya tulis dari pengalaman hidup saya. Kiranya jadi berkat buat semuanya. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Bersama-sama jemaat Tuhan akan pujian ini. Meskipun Tuhan, come on. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap
tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yang percaya pertolongan Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita sama Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Percayalah, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat Tuhan yang sudah menerima kesetiaan Tuhan, angkat suaramu dan katakan, berkali-kali di dalam rasa sakit Engkau ada. Kau menyatakan kesetiaan-Mu, Tuhan Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saudara, lagu ini sangat berarti buat saya dan istri. Sebenarnya saya nggak mau kesaksian hari ini karena waktu panjang. Tetapi karena Bapak Gembala, Pak Timotius bilang, udah Jason ngomong aja biar jadi berkat. Saudara, yang saya bagikan adalah sebuah fakta, sebuah kejujuran. Saya tidak pernah meminta orang untuk menerima siapa saya. Tapi buat saya pribadi, bagaimana saya beres sama Tuhan. Bapak Ibu, tepatnya teman-teman, saya punya seorang istri yang luar biasa. Bagaimana seorang istri bisa menerima suami mantan LGBT, Bapak Ibu. Kenapa saya jadi seorang LGBT waktu itu? Waktu kecil, papa mama saya miskin, hidupnya susah banget. Mereka dua-duanya kerja. Akhirnya saya sering pergi sama om saya, adiknya mama. Satu kali saya pergi mancing. Biasanya pulang mancing, lewat sumur, gak ada siapa-siapa kok, kosong. Tapi hari itu saya percaya Tuhan izinkan semuanya terjadi, walaupun gak baik di mata dunia. Tiba-tiba om saya pulang jalan duluan, saya pulang sendirian. Setengah 6 sore, saya ingat banget, saya masih 5 SD, masih kecil sekitar 10 tahun, pakai celana SD yang warna merah, pakai kaos putih. Tiba-tiba 3 tukang beca lagi mandi. Maaf Bapak Ibu, teman-teman lagi keadaan telanjang bulat. Dan saya waktu lewat dengan ketakutan bawa pancingan saya, tanpa intro istilahnya. Ditarik baju saya, ditelanjangin, dan saya langsung disodomi 2 orang sekaligus, sampai banyak darah keluar. Tapi tukang beca ketiga, dia tidak melakukannya, karena kasihan takut saya mati kali. Dia cuma kasih belati di leher saya ngomong gini, kalau lu lapor sama bapak lu, gua bantai keluarga lu. Saya orang Sunda, orang minoritas, saya takut. Dan itu tahun 90-an, beda sama zaman sekarang. Dari 5 SD ke 2 SMP, saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Hidup saya kosong, hidup dalam trauma hebat luar biasa. Saya masih jadi laki-laki normal, belum ngapa-ngapain, belum aneh-aneh. Sampai akhirnya trauma itu pelan-pelan mulai berakar. 2 SMP, puji Tuhan saya ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan mulai coba ubah hidup saya. Yang saya pikir saya gak punya masa depan, akhirnya saya punya harapan.
Semuanya masih baik, masuklah SMA. Mulailah saya merasa kok saya mulai suka cowok. Kok aneh saya ini. Saya masih gak nakal, saya gak pernah mikir mau aneh-aneh. Saya bertahan, saya mulai terlibat dalam pelayanan gereja. Saya main piano, saya WL, saya nyanyi, saya bikin lagu. Makanya waktu saya bikin lagu Sentuh Hatiku, saya ngerti perasaan teman saya diperkosa sama bapaknya. Bagaimana perjuangannya. Sampai akhirnya saya kuliah ke Jakarta. Disitulah saya mengenal dunia LGBT. Seorang anak polos dari kampung tahun 97. Akhirnya ditidurin sama anak universitas yang lain. Dan saya merasa hari itu saya kotor. Dan akhirnya sejak itu saya janji saya akan jaga diri saya baik-baik. Singkat cerita tahun 2000 saya ketemu dengan istri saya. Saya jaga hidup saya baik-baik. Saya gak mau nakal. Bapak ibu teman-teman saya ngomong apa adanya di mimbarnya Tuhan. Tapi saya hidup kosong. Bersyukur saya dapat seorang istri yang akhirnya setelah 12 tahun kenal, kita nikah. Dan saya nikah sama istri saya, itu bukan karena cinta. Istri saya tahu siapa saya. Tapi dia bilang apa? Saya mau nikah sama kamu. Karena apa? Saya doa sama Tuhan, Tuhan titipkan kamu menjadi suami saya untuk saya jaga. Saya bilang kamu ini perempuan gila. Mau ngapain terima suami kayak gini? Dia bilang apa? Gak apa-apa, saya akan jalani. Makanya buat saya, istri saya itu seorang perempuan berhati malaikat. 9 tahun saya menikah dari 2012 sampai 2021. Semuanya baik-baik. Mungkin saksi hidupnya di sini ada Om Luki ya sama tante yang kenal saya sangat baik di sini. Sama Om Tim. Saya pelayanan mati-matian, saya gak mau kenalan sama siapapun walaupun saya merasa kayak saya gak sembuh. Sampai saya gak tidurin istri saya loh 9 tahun. Gak saya tidurin sama sekali. Dan istri saya gak apa-apa gitu. Dia bilang apa? Gak apa-apa, yang penting kamu ada di samping saya. Akhirnya datanglah COVID, di mana saya kesepian luar biasa, gak ada pelayanan. Makanya Bapak Ibu hati-hati sama kita yang melayani hari ini. Jangan sampai cuma terbatas jadi Marta, yang sibuk cuma melayani pekerjaan Tuhan, cuma sibuk melayani diri sendiri, tapi lupa melayani Tuhan. Maria menjadi bagian terbaik yang gak bisa diambil. Saya lupa jadi Maria. Akhirnya saudara tahu, dalam kesepian, saya akhirnya memilih apa? Saya mencoba mencari identitas saya lagi. Gilanya saya. Saya izin sama istri saya, boleh nggak saya pacaran sama cowok? Sudah lama banget, saya pengen disayang. Lalu ditanya, gue kurang sayang apa? Gue nggak bisa, saya bilang gitu. Sampai akhirnya dia relakan saya pacaran sama cowok. Kasihan loh istri saya untuk menerima semuanya. Tapi nggak sanggup lama-lama. Dia minta apa? Dia minta cerai. Wajar nggak ibu-ibu? Yang kencang di belakang nih. Ibu kepahitan apa sih bu? Biar nggak tegang, saya aja udah pulih, tenang aja. Akhirnya satu kali dia nangis, saya udah gak sanggup lagi. Kalau kamu pilih jalan ini, kita bisa baik-baik aja. Tolong ceraikan saya. Bapak Ibu tahu, saya tinggalkan istri saya tinggalkan juga selingkuhan cowok saya. Saya hancur-hancuran itu, bukan hancur hidupnya, hancur hati saya. Saya melukai diri saya sendiri, saya melukai istri saya. Saya tinggalkan selingkuhan saya ke Amerika. Tujuan apa? Kalau saya tinggalkan istri saya, minimal dia bisa menikah lagi. Dia berhak loh, betul gak ibu-ibu? Dia berhak dapat suami yang baik, dia istri yang baik kok. Saya ke Amerika, saya urus warga negara saya. Akhirnya dia telepon, saya bingung, saya ninggalin dia yang nangis. Dia bilang apa? Udah pulang Mon. Panggilan saya kan nama saya Jason, dipanggil Mon. Bukan monyet, bukan Bapak Ibu. Doraemon, dulu saya gendut soalnya. Pulang. Kenapa sih bilang saya gak bahagia? Saya bahagia sama kamu. Memang betul kamu punya kekurangan. Tapi saya bersyukur dapat suami kayak kamu. Mungkin teman-teman saya suaminya normal. Tapi banyak hal juga mereka punya kekurangan. Yuk kita mulai dari nol. Saya gak mau, saya ngotot loh Bapak Ibu, saya gak mau. Akhirnya apa? Tuhan pakai mama saya kena serangan jantung. Dari Amerika saya pulang. Waktu saya pulang saya ketakutan. Kenapa saya takut? Mama saya kan lagi sakit jantung. Saya takut dia nanya. Betul dia nanya. Mama saya pas di Rangkas Bitung, saya pulang ke kampung saya. Mama saya bukan tipikal ibu-ibu di Bali kali ya. Kalau ibu-ibu di Bali kan maaf nih kalau punya anak ada masalah gini. Kamu kenapa? Betul ya ibu-ibu ya? Ini enggak, tanpa intro mama saya ngomong kayak gini. Duduk. Iya mah, duduk gak? Iya. Kenapa mah? Gue denger lu homo ya? Darah Yesus saudara. Orang tuh pakai intro apa kabar, tanya baik-baik gitu ya. Saya diem aja. Mama yakin mau dengar. Yakin? Lu ngomong kata juga. Daripada gue dengar dari orang, gue dengar dari mulut anak gue sendiri. Akhirnya saya ceritakan semuanya. Apa yang saya alami selama 30 tahun. Saya mau tanya sama ibu-ibu deh jujur. Kalau ibu punya anak, pernah diperkosa, gimana perasaannya hari ini? Hancur bu.
Mama saya yang begitu galaknya tiba-tiba diem. Tangannya gemeteran. Dia cuma nangis. Mama minta maaf ya. Mama gak tahu. Mama gak peka selama ini. Maafin mama gak ada dalam 30 tahun. Saya bilang, Mama udah kamsia Ma. Mama udah temenin saya sampai hari ini. Dia cuma liatin muka saya ngomong gini. Walaupun 1000 gereja, walaupun 1000 orang mau menghakimi lu ingat mama yang punya hak untuk menghakimi karena mama yang melahirkan. Hari ini mama lepaskan hak mama untuk mengasihi kamu dan nemenin kamu. Mama udah tua, mama punya sisa waktu mungkin gak banyak. Tapi izinin mama temenin kamu ya. Mujizat Tuhan masih ada. Saudara, dengan keterbukaan saya tiba-tiba di mama saya temenin saya. Akhirnya saya ketemu gembala saya hari ini. Saya orang yang gak pernah bergereja. Saya penginjil, senangnya keliling aja. Saya takut masuk dapurnya gereja, takut gak kuat mental saya. Akhirnya ketemu gembala saya hari ini, gembala saya mentor saya. Akhirnya saya mulai pulih hubungan sama istri saya. Waktu saya di podcast Melanie Ricardo, saya bilang saya pulih dari LGBT. Betul, yang diubahkan itu pola pikir saya. Kenapa orang LGBT itu gak susah sembuh? Karena pola pikirnya dihajar, ingin dicintai, ingin dikasihi, gak puas segala macam. Waktu firman Tuhan itu masuk saudara, bayangkan 30 tahun saya melayani, saya gak tahu cara nyembuhinnya loh. Kenapa? Saya jarang baca firman, saya cuma jaga ngomong, tapi firmannya gak bisa dihidupkan. Waktu saya sembuh, saya sama istri saya sekarang udah hubungannya sangat jauh lebih baik Bapak Ibu. Kita pulih, dan satu langkah terakhir yang saya lakukan adalah saya cari orang yang memperkosa saya. 2 orang sudah meninggal, tapi yang ketiga ketemu. Waktu saya datangin yang perkosa saya ngomong gini, Bang, abang udah usia berapa? Udah 80 tahun lebih. Sekarang usia saya udah 47 tahun. Abang ingat di masa lampau ya Bang, bukan saya ingat-ingat lagi. Dia diem aja. Hari ini izinkan saya berkata, Tuhan Yesus mengampuni hidupmu. Hari ini juga saya mau melepaskan pengampunan. Gak usah ingat yang udah lalu-lalu Bang. Tapi waktu saya ketemu sama abang hari ini sebuah kesempatan yang baik buat saya. Untuk apa? Abang lepas, saya lepas juga. Dan hari ini ada kebaikan Tuhan. Saya doakan dia, saya peluk dia. Walau maaf ya badannya bau keringat saudara, bau matahari. Tapi waktu saya doakan dia, itu damai sejahtera melingkupi hati saya. Saya kasih dia berkat, saya pulang jadi pemenang. Hari ini saya katakan Bapak Ibu, jangan menyimpan rasa sakit buat apa? Kepahitan, gak ada gunanya. Saya menyimpan sampah 30 tahun yang sakit diri kita sendiri. Mengampuni bukan melupakan. Gak ada orang yang bisa melupakan. Mengampuni adalah proses berjalan. Sakit, jatuh, terantuk, bangkit lagi pelan-pelan, menangis, jalan terus. Sampai kapan? Sampai belas kasih Tuhan turun atas hidup kita. Dan kita mampu berkata, aku mengasihi orang yang bersalah. Pujian terakhir, lagu ini saya tulis menyatakan, apapun yang kita alami, tetap setia sama Tuhan. Selama saya ikut Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu, tidak pernah saya melihat orang yang mencari Tuhan ditinggalkan. Meskipun saya gak setia, Tuhan tetap setia. Mungkin hari ini Bapak Ibu gak setia, Tuhan tetap memberi setia sama kita. Sebab pujian memilih untuk setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Yuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bawa hati kita sama Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap
melayanimu seumur hidupku. Oh, oh, oh. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Oh, oh, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayani Tuhan sampai kami menutup mata, kami tetap mengasihi Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu. Saya undang hormat kepada Bapak. Sampai ku menutup mata, ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Kami yang bisa bernafas sampai saat ini itu anugerah bagi kami. Karena kami percaya masih banyak tugas yang belum kami selesaikan di bumi ini untuk nama Bapa di surga dipermuliakan. Biarlah kesempatan yang Kau berikan ini kami terus melayani Engkau. Kami terus tetap setia untuk menyembah Engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain di dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ketika kami lari daripada Engkau, Engkau tetap menantikan kami dan mencari kami. Dan sore hari ini kami minta Roh Kudus bekerja buat kami. Berikan kami hati seperti seorang murid yang bukan hanya membaca, mendengar firman Tuhan tetapi melakukan. Supaya hidup kami dimanapun Kau tempatkan kami menghadirkan kehidupan Kristus. Sehingga setiap orang yang kami jumpai melihat kehidupan Kristus dalam hidup kami. Kami buka hati kami dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan
Sebelum duduk beri tepuk tangan yang luar biasa buat praise and worship dan juga buat Bro Jason yang sudah melayani kita sore hari ini. Silakan duduk warga kerajaan yang dikasih Tuhan. Salam. Salam. Haleluya. Oke, kita langsung saja ya. Saya mengambil subtemanya itu adalah berbuah dalam kerajaan. Karena kita di bulan ini adalah temanya itu adalah murid yang berbuah. Ya. Tapi kita bersyukur bahwa kita ada di tempat ini. Gereja kita itu adalah gereja kingdom yang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saya ambil dari Matius 7 ayat 20 berkata begini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Warga kerajaan yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya gini. Ketika mungkin Bapak Ibu atau saudara sedang berjalan di sebuah taman, ketika melihat pohon ada di situ, bagaimana cara kita untuk mengenal atau menamai pohon itu? Itu adalah pohon ini adalah pohon ini adalah pohon ini. Dari kita memakan buahnya atau menikmati buahnya, dari situ kita mengenal bahwa oh ini adalah buah rambutan atau ini pohon rambutan, ini pohon jeruk, ini pohon mangga. Karena dikatakan di sini juga di dalam firman Tuhan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi bagaimana dunia bisa mengenal Bapak Ibu dan saya ketika kita menghasilkan buah. Amin. Tadi Bapak Gembala sudah sempat sampaikan bahwa Tuhan berfirman atau memerintahkan kita untuk kita berbuah. Kejadian 1 ayat 28 berkata begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah be fruitful and multiply. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi warga kerajaan yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada manusia, ya, ayat 28 ini adalah ayat di mana sebelumnya Tuhan menciptakan langit, bumi dan seterusnya. Dan menciptakan Taman Eden. Dan di situ ketika Tuhan telah menciptakan menjadikan manusia ini, terus Allah berfirman dan memberkati mereka dan berfirman kepada manusia itu. Apa dikatakan? Beranak cucu dan bertambah banyak. Atau dalam bahasa Inggrisnya be fruitful and multiply. Jadi yang Tuhan cari dalam hidup kita, itu bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Tetapi adakah buah yang kita hasilkan dalam hidup kita ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi warga kerajaan yang dikasih Tuhan, untuk pertama kali Tuhan berbicara kepada manusia dan memerintahkan supaya manusia itu berbuah. Nah sekarang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita sudah menghasilkan buah atau tidak? Beberapa hari yang lalu saya sempat diajak pelayanan ke Bali Utara di sebuah desa di sana. Selesai ibadah terus kita makan-makan, ada seorang ibu datang kepada saya dan dia ngomong sama saya. Dan ibu ini awalnya bukan orang percaya sama Tuhan Yesus, ya, kepercayaan seberang. Dan ibu ini bilang begini, Pak, kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa Tuhan memilih saya? Karena saya ini orang yang rusak. Ibu ini cerita bahwa dulu dia sempat bekerja di salah satu diskotik yang ada di Denpasar, itu terkenal, dan dia bilang, bayarannya banyak Pak. Tetapi hidup saya hancur-hancuran. Saya ini orang rusak. Dan juga awalnya itu belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi sekarang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan pilih saya orang yang rusak ini?
Dan disinilah saya katakan di ayat ini, Tuhan memilih kita untuk kita menghasilkan buah. Dan di situ beliau bersaksi, ya Pak, ketika saya bertemu sekarang, ketika saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Ketika saya berjumpa dengan teman-teman saya, mereka bilang, kamu kok berbeda sekarang? Kamu kok lain sekarang? Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengubah kita. Tadi Bro Jason kesaksian bagaimana hidupnya diubah karena Tuhan Yesus yang mengubahnya. Bertobat itu dari bahasa intinya itu adalah bahwa kita harus merubah pola pikir kita. Itu bertobat. Ya. Jadi cara pandang kita, cara pikir kita itu harus dirubah sekarang. Bahwa kita bukan orang yang rusak, tetapi orang yang sudah dibenarkan karena Tuhan Yesus. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kita mungkin sering mendengar doa ataupun kita sedang berdoa bahwa Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan Pulau Bali ini. Tuhan mau memulihkan Indonesia, Tuhan mau memulihkan Pulau Bali ini pasti dimulai dari anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan. Makanya Tuhan memilih kita untuk apa? Supaya kita memenuhi bumi dan menaklukkan itu dengan caranya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa, kita tidak mampu mengubah bumi ini. Tetapi hanya kuasa Tuhan yang memampukan. Dan itulah gunanya Tuhan memilih Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Ya. Dan dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan inginkan supaya kita menguasai bumi ini dengan caranya Tuhan. Supaya kerajaan Tuhan, kerajaan Allah kembali ditegakkan di bumi ini. Yaitu melalui kehadiran Bapak Ibu dan saya. Ya, Yohanes 15 ayat 16 berkata begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih Bapak Ibu dan saya. Dan di Kejadian 2 ayat 15 berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saya percaya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Dan sekarang Tuhan menempatkan Bapak Ibu dimanapun sekarang Bapak Ibu berada. Mungkin di gereja lokal kita di tempat ini. Mungkin di tempat Bapak Ibu bekerja. Mungkin di tempat Bapak Ibu punya usaha. Atau dimanapun di masyarakat, dimanapun Bapak Ibu tinggal. Itu pasti Tuhan yang menempatkan di situ. Untuk apa? Untuk kita mengusahakan dan memelihara tempat itu. Jadi saya percaya Bapak Ibu hadir di tempat ini. Tugasnya adalah untuk mengusahakan tempat ini supaya menjadi lebih bagus lagi. Jadi Tuhan ingin bekerja sama melalui kuasanya, melalui Bapak Ibu dan saya. Supaya bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menempatkan Bapak Ibu di tempat bekerja, pakailah caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ketika kita berbisnis, pakailah caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ketika kita lakukan dengan caranya Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan itu akan bekerja dan melawat tempat itu. Karena Tuhan mau kehidupan kita itu berdampak bagi mereka. Ya, kehidupan kita itu harus berdampak bagi mereka. Ya, tadi kan sempat disampaikan oleh Bapak Gembala, ketika
kita mungkin saat ini, dan kita juga tadi nyanyikan bagaimana di saat yang sebenarnya tidak kita ingini, tetapi kok kita ada di situ. Di situ saya tersentuh tadi, sebenarnya saya tidak mau saksikan ini, tetapi kok Tuhan ingatkan ini. Jadi awal-awal saya bertobat itu tahun 2000. Dulu saya kerja di travel di Kuta. Terus ketika saya percaya sama Tuhan Yesus, saya mengambil keputusan saya berhenti aja dah. Nah ketika berhenti, saya sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, saya dibaptis di tempat ini. Terus kerjaan saya itu nyari belut Bapak Ibu. Saya ada di kampung, saya di Canggu. Dulu kan Canggu bukan seperti sekarang. Dulu itu banyak sawahnya. Jadi setiap malam jam 11 saya keluar, itu nyari belut, pulang pagi hampir jam 3 jam 4. Itu menghidupi istri, anak sama orang tua saya, ibu saya waktu itu. Dan alat untuk saya nyari belut itu pun dipinjami oleh teman saya. Ya, setrum belut itu. Setiap hari saya lakukan itu, tetapi saya tetap percaya bahwa saya lakukan ini, saya percaya ini untuk kebaikan saya. Tapi di tengah sawah ketika hujan turun, angin datang, ada petir, saya berteduh di salah satu rumah-rumahan itu yang di sawah itu. Di situ saya bergumul begini, Tuhan, alangkah indahnya atau enaknya kalau saya hidup-hidup yang dulu. Tapi ketika saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kok hidup saya seperti ini? Saya harus digembleng di sawah yang sebenarnya ini jam-jam tidur yang nyenyak. Tetapi saya harus bergumul dengan lumpur, dengan air, dengan kotoran untuk menghidupi keluarga saya. Tapi di situ Tuhan, saya percaya itu suara Roh Kudus dalam diri saya. Ketika kamu setia, aku akan mempromosikan kamu. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Gembala, sehancur-hancurnya hidup kita, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan pasti promosikan kita. Dan di situ ketika saya tetap setia, saya tetap kuat, saya tahu Tuhan ini waktunya Tuhan untuk membentuk saya, untuk mendidik saya, untuk memproses saya supaya saya menjadi lebih lagi daripada sebelumnya. Makanya yang pertama kita harus kenali kenapa Tuhan memilih kita, yaitu untuk kita berbuah. Nah sekarang ketika kita sudah percaya bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan untuk kita menghasilkan buah, kita harus siap untuk diproses. Banyak dari kita yang tidak tahan dalam proses. Yang kita hanya inginkan untuk menyenangkan daging kita. Dan itu pun saya alami dulu. Ya, jatuh bangun di dalam iman saya, tetapi saya tetap kuat. Bahwa Tuhan yang saya sembah jauh lebih besar dari proses yang saya alami. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun proses kita, kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi kita yang sering meninggalkan Tuhan kita. Yohanes 8 ayat 31 berkata begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar muridku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, nah tadi kan Bro Jason sudah sempat sampaikan, walaupun hidupnya menghasilkan banyak lagu-lagu yang diciptakan dan pelayanan, tetapi tidak pernah baca firman. Pesan saya, baca firman. Karena itulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kita, khususnya saya sendiri. Makanya saya baca firman, saya renungkan firman Tuhan itu, dan di situ saya mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan juga membaca firman Tuhan ini. Banyak orang seperti tadi kan sudah disampaikan, seperti Marta yang sibuk di luaran untuk pelayanan, untuk segala sesuatu, tetapi lupa intim dengan Tuhan. Tuhan inginkan supaya kita tetap intim sama Dia. Karena begini, di dalam pelayanan kami sempat melihat bagaimana para pengerja, ada pengerja seperti itu,
sibuk dalam pelayanan firman Tuhan hebat, sampaikan firman Tuhan luar biasa, melayani orang dengan luar biasa, tetapi ketika mengalami masalah, down sendiri, terpuruk. Karena apa? Kita hanya mengerti firman, tetapi tidak menghidupi firman. Yang Tuhan inginkan adalah kita hidup di dalam firman itu. Makanya ketika Bapak Ibu punya persoalan, punya masalah, firman itulah yang keluar dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih daripada pemenang. Dan itu yang kami alami. Makanya ketika kami mengalami persoalan, kami tetap setia bahwa Tuhan yang saya sembah jauh lebih besar daripada persoalan yang kami alami. Ketika setelah melewati masa saya mencari belut itu, akhirnya saya, singkat cerita, saya diterima di sebuah travel agent Korea. Di situ saya bekerja di situ. Saya ditempatkan di accounting. Saya bukan tamatan accounting, SMA saya tamatan biologi, jadi saya tidak mengenal accounting. Tetapi di situ saya belajar komputer, saya belajar pembukuan. Singkat cerita, saya dikasih tugas untuk memberi gaji karyawan, membagi komisi buat guide sama sopir. Nah, uang-uang itu saya simpan, amplop-amplop sebelum dibagikan itu saya simpan. Dan kantor kami kebobolan. Kantor kami kebobolan, dibobol maling, uang itu diambil dan manajer saya bilang, kamu yang bertanggung jawab. Kamu harus ganti semua kerusakan di kantor, kamu yang ganti. Potong gaji. Kita lapor polisi, terus pulang dari tempat itu. Saya hanya diam di rumah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau laki-laki mendapat masalah pasti diam. Tapi kalau perempuan dapat masalah biasanya, gitulah. Nah disitulah istri saya ngomong sama saya bilang diam. Biar saya sendiri dulu. Nah ketika di situ saya berdoa, Tuhan, saya ini mau sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Tuhan di perusahaan ini. Tetapi kenapa masalah ini terjadi? Nah disitulah Tuhan ingatkan sama saya. Kamu klaim kepada iblis yang mencuri milik anak Tuhan. Dan saya katakan waktu itu, yes, saya mau klaim itu. Dan langsung saya perkatakan, iblis kamu dengar, kalau kamu sudah mencuri milik anak Tuhan, sekarang aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, engkau harus kembalikan semua itu beserta bunga-bunganya. Saya klaim itu, benar. Singkat cerita lagi 2 harinya saya dipanggil sama ownernya, itu orang Korea. Saya dipanggil, Dira, memang kamu harus mengganti semua itu. Kamu harus potong gaji tiap bulan. Tapi, ada tapinya. Gaji yang dipotong itu hanya setengah. Kamu hanya bayar setengah, nanti kantor yang bayar setengah. Wah di situ tuh. Puji Tuhan. Kalau itu saya ganti mungkin 10 tahun saya kerja di situ nggak akan balik-balik. Gimana saya menghidupi keluarga? Tapi dibilang hanya setengah. Tapi potong dari gaji. Gajimu dipotong tiap bulan. Tapi bonusmu saya gantikan sebesar gajimu yang dipotong. Di situ saya melihat, oh Tuhan terima kasih. Belum selesai. Itu kan baru impas. Baru impas kan, gaji saya dipotong tapi bonus saya dilebihkan sebesar gaji saya dipotong. Tapi kamu jangan ngomong sama teman yang lain. Nah, waktu saya ngisi keuangan, memegang keuangan di situ, saya kasih komisi ke guide, ke sopir, bayar restoran, bayar hotel. Nah di situ guide, sopir, restoran itu kadang-kadang kasih saya tip. Di situ kalau katanya dulu itu yang bagi itu yang ngambil sendiri. Nah saya tidak mau itu. Disitulah saya praktekkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu hak kita mungkin, tapi saya tidak mau ngambil sendiri. Saya bagikan kepada teman-teman yang lain, terus sisanya saya simpan dikit sebagai tabungan. Nah disitulah
ketika didengar setiap bulan itu saya bagi kepada teman-teman yang lain, dan teman-teman itu, wah sekarang kok beda Pak. Kalau dulu tidak pernah kami merasakan ini, tapi sekarang kami sempat merasakan apa yang sebenarnya bukan hak kami, tetapi Bapak bisa bagikan. Nah di situ, nah saya bilang kita ada kas sedikit, mungkin kita mau outing atau keluar kemana pakai uang itu. Nah ketika didengar gaji saya itu dipotong, disitulah teman-teman saya bilang, Pak, saya dengar gaji Bapak dipotong harus mengganti ini. Nanti setiap bulan seberapapun gaji Bapak dipotong, ambil dari kas kita Pak. Ambil dari kas kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah tadi kan impas, sekarang saya dapat bonusnya sebesar ganti rugi saya setiap bulan. Dan di situ saya ngomong gini, Tuhan, iblis boleh merancangkan kecelakaan buat saya, tetapi Engkau merancangkan kebaikan buat saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita sedang diproses saat ini, apapun proses kita tetap percaya bahwa proses itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bapak Gembala, apapun proses yang dihadapi oleh Paulus, dia tetap setia dan percaya kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Lukas 14 ayat 27 berkata begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita diproses mengikuti Tuhan Yesus, saat kita mengikuti Tuhan Yesus, pasti ada maksud Tuhan buat kita semua. Karena apa? Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang lebih besar lagi daripada apa yang kita rancangkan. Makanya jangan kita pernah menggerutu ketika Tuhan memproses kita. Tetapi kita tetap setia bahwa kita tahu kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari proses yang kita alami. Kami melayani ada beberapa jiwa, beberapa keluarga, bukan hanya satu keluarga tapi beberapa keluarga. Ketika pada waktu saat COVID, mereka bukan dari kepercayaan kita dan menerima Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ketika keluarga ini memproklamirkan di daerahnya bahwa saya sudah pengikut Tuhan Yesus, mereka ditolak. Harus keluar dari daerah itu. Tetapi satu hal yang saya bangga dari mereka, mereka tetap bersuka cita. Karena malam malam saat akan disidang sama warga di situ, mereka telepon saya, Pak Yan tolong doakan saya, kuatkan saya supaya saya bisa menghadapi ini. Singkat cerita, setelah sidang itu saya telepon lagi, gimana Bu? Puji Tuhan Pak, saya harus keluar dari daerah ini. Padahal dia punya rumah di situ, miliknya, bukan ngontrak, miliknya. Tapi harus keluar dari situ. Kos saja di situ tidak boleh. Tapi puji Tuhan, saya lihat dia berkata, saya tidak mempunyai sejahtera seperti saat ini Pak. Damai sejahtera saya itu benar-benar, walaupun saya ditolak, walaupun saya harus kehilangan rumah, tapi damai sejahtera itu luar biasa saat ini. Tapi sebelumnya, karena sebelumnya itu saya sempat diinfokan dari tetangganya, beliau ikut sebuah suatu perkumpulan, nggak tahu apa namanya, padahal di daerah saya. Dan saya lihat pemimpinnya itu berewokan, saya lihat sudah kumel. Saya gini, ngapain cari orang seperti ini sebagai guru spiritual? Tetapi ya puji Tuhan, keluarga ini dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya juga sudah bisa berbagi kebaikan pada tetangga-tetangga. Walaupun ditolak, dia tetap berbagi kepada tetangga-tetangganya. Disitulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pelihara kita. Keluarga ini ada yang ngontrakkan rumah, padahal bukan, mereka tidak kenal sama yang ngontrakkan itu. Tetapi akhirnya kenal dan dikontrakkan rumah.
dikasih biaya hidup yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, tapi bukan itu yang kita cari. Ketika kita tetap setia, memikul salib ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita dibela oleh Tuhan kita. Makanya saya bilang kepada Bapak dan Ibu, ada juga keluarga yang lain, saya bilang begini, mereka tidak menolak Bapak dan Ibu, tapi mereka menolak Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu kembali ke kepercayaan yang lama, Bapak Ibu pasti akan diterima di tempat itu. Tetapi ketika Bapak Ibu tetap setia kepada iman yang sekarang, Bapak Ibu diusir. Itu mereka tidak mengusir Bapak Ibu, tapi mengusir, menolak Tuhan Yesus. Nanti ingat, Tuhan Yesus pasti membela Bapak Ibu. Dan mereka alami itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menginjili orang-orang, atau kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang, jangan kita memberikan mereka zona nyaman. Karena mengikut Tuhan Yesus kita harus pikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Dia. Karena semua yang kita alami itu bukan untuk kita, tetapi pribadi Yesus harus hidup dalam diri kita. Pribadi Yesus harus hidup dalam diri Bapak Ibu ketika berbisnis, ketika di dalam pekerjaan. Hidupi pribadi Kristus di situ. Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan. Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih luar biasa daripada kita. Yohanes 13 ayat 35 berkata begini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Beberapa minggu yang lalu ketika saya sempat melayani di salah satu rock di Bali, keluar dari situ, setelah ibadah, saya mau pulang, saya ketemu sama satu keluarga, bapak ibu, suami istri. Dan dia cerita sama saya di parkiran itu, ini saya sudah ikut Tuhan Yesus sudah sekian tahun, terus gini. Tapi saya ditolak sama bapak dan ibu saya pulang aja saya tidak dikasih. Nah singkat cerita, saya benci sekali sama bapak kandung saya. Nah disitulah saya bilang gini, kalau kita mengasihi orang yang berbuat kepada kita, orang yang berbuat baik kepada kita, itu sangat mudah. Tidak perlu kita punya Tuhan Yesus. Orang dunia pun bisa melakukan itu. Amin. Coba Pak Yanto beri saya rumah, saya dengan gampang ngasih mungkin jajan, makanan buat Pak Yanto. Karena Pak Yanto sudah memberi saya lebih. Gampang, orang dunia pun bisa lakukan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu. Itu berat. Dan saya bilang kepada Bapak ini, Pak, yang Tuhan perintahkan kepada kita, bukan kita berapa lama sudah ikut Tuhan Yesus, tapi lakukan firman Tuhan itu. Kasihi Bapak. Itu berat. Tapi kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan itu. Ketika kita lakukan itu, disitulah orang lain itu akan melihat pribadi Kristus dalam hidup kita. Amin. Ketika mungkin Bapak Ibu dalam bisnis dirugikan sama orang, tetapi Bapak Ibu tetap mengasihi mereka. Di situ orang-orang akan melihat pribadi Kristus dalam hidup kita. Tidak perlu kita pakai atribut Kristen dalam diri kita, dalam pakaian kita. Tapi kehidupan Kristus terpancar dalam diri kita. Orang itu pasti akan melihat, kamu orang Kristen ya. Kamu kok beda. Kamu kok lain. Karena kita menghidupi pribadi Kristus. Jadi gini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika Tuhan Yesus disakiti, difitnah, dikata-katai, terus dicambuk, dilukai seluruh tubuhnya. Tuhan Yesus bisa enggak membela? Bisa enggak melawan waktu itu? Bisa. Tetapi dia tidak mau melakukan. Karena Tuhan Yesus adalah orang yang benar, orang yang kudus, orang yang suci. Tidak ada kesalahan sedikit pun didapati. Tetapi dia harus menanggung semua itu. Dia lakukan itu untuk menjadi teladan buat kita.
Walaupun mungkin saat ini ketika kita disalah mengerti sama orang, difitnah ataupun diapakan, padahal kita tidak melakukan. Sebenarnya kita bisa melawan, tapi kita tidak mau. Itulah pribadi Kristus yang hidup dalam diri kita. Ya, jadi Tuhan Yesus merintahkan, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Mintalah berkat kepada orang yang menyakiti kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu perlu Roh Kudus dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak akan mampu. Dan itulah salah satu buah yang kita hasilkan, yaitu kasih. Kan di Galatia dikatakan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Salah satunya adalah mengasihi orang yang membenci kita. Sulit Pak, memang sulit. Tapi itulah buah roh. Ketika kita hidupi firman dalam diri kita, ketika kita hidupi Roh Kudus dalam diri kita, kita pasti dapat dan mampu melakukannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang murid memang perlu untuk diproses. Makanya sekarang bagaimana Tuhan memproses kita? Melalui komunitas kita. Jadi Bapak Ibu ada di komsel, ada di gereja, mungkin di dalam komunitas, mungkin di dalam pekerjaan atau di dalam usaha, punya rekan-rekan. Disitulah kita diproses sama Tuhan. Tuhan memakai orang dekat kita untuk memproses kita. Tuhan tidak memakai orang-orang yang jauh dari kita, tetapi orang-orang yang dekat sama kita, itulah yang memproses kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada di komsel, disitulah komunitas kita untuk kita bertumbuh bersama-sama. Contoh gini, mungkin saya ngasih Pak Alex ngasih saya, ini Pak Yan, ini ada pohon jeruk, bibit jeruk yang unggul, yang rasanya manis sekali. Ini tolong ditanam, dirawat ya. Ya kan tadi kita sudah baca itu di Kejadian 2, bahwa Tuhan menempatkan kita untuk kita mengusahakan dan juga memelihara. Nah, Pak Alex berikan saya bibit jeruk yang unggul. Untuk saya memelihara dan merawat bibit ini, tidak mungkin saya menanamnya di dalam ruangan. Pasti saya tanam di kebun atau di halaman. Walaupun di dalam proses pertumbuhannya itu, dia harus kena sinar matahari, kena hujan, kena angin, atau mungkin binatang-binatang yang lain yang menjengol. Tetapi disitulah tempatnya untuk bertumbuh yang benar. Daripada saya taruh di dalam ruangan, tidak kena sinar matahari, tidak kena hujan, tidak kena angin. Itu nyaman, tetapi lama-lama akan mati. Tetapi ketika tumbuh di luar sana, kena semua itu, kena matahari, kena hujan, kena badai, angin, dan semua, tetapi dia tetap bertumbuh dengan sendirinya. Disitulah pohon itu akan kuat dan menghasilkan buah secara alami. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika di komsel, Bapak Ibu itu dibentuk di situ sama orang-orang terdekat. Itu bukan untuk membentuk mereka, tetapi membentuk kita supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya jujur, waktu pertama kali tahun 2000 itu saya bertobat, walaupun saya Kristen ya, tetapi saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan. Awal saya di komsel, dulu tahun 2000 kan bukan komsel tapi FA. Yang namanya FA, kita persekutuan setiap hari Rabu. Tapi saya dengan sendiri saya ngomong gini. Ketika setelah gembala FA itu sampaikan firman, saya diam sendiri, saya berdoa. Tuhan, jangan sampai gembala FA-nya nunjuk saya untuk pimpin doa. Karena saya tidak bisa berdoa. Jangan sampai gembala komsel ini nyuruh saya bersaksi, karena saya tidak bisa ngomong. Bisa ngomong tetapi ngomong yang ngawur-ngawur. Tapi di situ, ketika suatu saat, dulu kan ada Bali Blessing di tempat ini. Saya duduk di sana,
Ada hamba Tuhan di sini luar biasa hebat, terus ada altar call dan pelayanan itu saya ngomong gitu, Tuhan, hamba Tuhan itu hebat, pasti karena Engkau. Dan aku pun mau Tuhan, Kau pakai aku seperti hamba Tuhan itu. Dan saya punya iman seperti itu. Ya puji Tuhan, tidak seinstan apa yang kita pikirkan, tetapi melalui proses yang lama. Proses yang lama. Tapi satu hal, ketika kita percaya Tuhan Yesus sanggup mengubah kita, Tuhan pasti akan mengubah kita. Paulus siapa? Seorang teroris tapi diubah oleh Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Tadi Bro Jason tadi kesaksian bagaimana hidupnya hancur tetapi diubahkan, bahkan mengasihi orang yang mau memperkosa Bro Jason. Itulah kehidupan Kristus. Kalau dengan kekuatan sendiri tidak mampu. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Jadi saya percaya Bapak Ibu semua ini adalah orang-orang pilihan. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, pasti ada tujuan Tuhan buat kita. Makanya saya bilang kepada Ibu tadi yang saya layani di Bali Utara itu. Saya bilang, coba Ibu pikirkan. Sekian banyak orang-orang yang di tempat ini atau teman-teman ibu-ibu, kenapa ibu yang dipilih? Pasti ada tujuan Tuhan. Supaya ibu bisa menghadirkan Kristus dimanapun ibu berada. Dan saya percaya Bapak Ibu ini dipilih oleh Tuhan. Hadirkan Kristus di tempat bekerja, hadirkan Kristus di dalam usahanya, hadirkan Kristus di dalam pelayanan di masyarakat dimanapun ditempatkan. Ketika kita lakukan itu, saya percaya bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau pakai kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oke? Selanjutnya. Kisah 2 ayat 42 sampai 43 dan juga 47. Mereka rajin mempelajari pengajaran para rasul dan sering berkumpul dalam persekutuan, berdoa bersama, makan bersama, serta melakukan perjamuan kudus. Pada waktu itu setiap orang di Yerusalem merasa heran dan takut karena Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk melakukan banyak keajaiban. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkumpul bersama, kita harus belajar tentang apa yang para rasul sudah ajarkan. Itulah yang kita bahas. Amin. Jangan kita ketika komsel kita bergosip, kita membicarakan orang. Kita tidak akan bertumbuh Bapak Ibu, tetapi semakin sakit hati dalam diri kita. Tetapi ketika kita belajar pengajaran rasul-rasul, kita berkumpul itu saling membangun. Saya percaya di ayat 47 ini akan terjadi. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang baru diselamatkan kepada kelompok orang-orang percaya itu. Bagaimana supaya janji Tuhan ini bahwa setiap lutut itu akan bertelut, setiap lidah itu akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kita yang harus bersaksi buat mereka. Bagaimana hidup kita yang hancur, hidup kita yang tidak benar dulu tetapi dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya memenangkan mereka semua yang di luar sana. Makanya Tuhan pilih Bapak Ibu. Nah ketika di Komsel pergunakan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk kita bisa memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Karena begitu banyak orang-orang di luar sana membutuhkan Tuhan Yesus. Dan mereka perlu Bapak Ibu semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat mereka. Oke? Berbuah untuk memuliakan Bapa di surga. Jadi ketika kita di dalam komsel, dalam persekutuan kita menghasilkan buah di situ. Di sini dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Itu di Yohanes 15 ayat 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Di ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Bapa di sini posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pemilik daripada kebun anggur. Ya, kan di ayat 1 dikatakan akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya atau pemiliknya. Gini, baru tadi siang anak saya itu
ngobrol sama saya. Dia bilang gini, Pak, sebenarnya yang menikmati buah dari pohon itu siapa sih? Saya bilang, dan dia jawab sendiri, bukankah orang yang memiliki itu yang menikmati buahnya? Yaitu Bapa. Saya bilang, iya benar. Tetapi ketika Bapa menikmati buah yang dihasilkan oleh ranting pohon itu, ketika dilihat manis atau dirasakan manis, enak, sedap, pasti buah itu dipromosikan kepada orang-orang lain untuk dinikmati. Benar tak? Gini, di rumah saya itu ada pohon alpukat, ya, pohon alpukat mentega. Jadi itu ketika itu dari biji, saya tunggu 8 tahun untuk berbuah. Jadi tidak langsung ditanam, langsung berbuah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau percaya Tuhan baru beberapa hari, tunggu prosesnya Tuhan. Ini pohon alpukat saya itu 8 tahun baru berbuah. Dan pertama kali berbuah itu tidak banyak. Saya hitung cuma 8 biji. 8 buah. Tapi buahnya itu enak sekali. Enak. Jadi setiap tahun itu berbuah, tetapi bukan hanya 8. Tetapi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Dan itu saya tidak jual. Ada teman-teman saya bilang, Pak jual aja Pak. Ini alpukatnya mahal nih. Ini enak sekali. Tetapi saya bagi-bagi kepada teman-teman. Ada juga saudara-saudara yang lain. Dan disitulah. Baru beberapa hari, mungkin hari Selasa kemarin. Ada teman saya bilang begini. Ketika main di tetangga saya, dia bilang begini. Pohon alpukatnya Pak Dire baru ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan alpukatnya ini. Saya cari, saya beli di luar sana, tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Yang gede kepalanya siapa? Saya. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ketika Bapak Ibu menghasilkan buah yang enak, buah yang lezat, buah yang bisa dinikmati. Kan tadi Bapak Gembala sempat singgung. Ada yang buah yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi kalau buah itu berhasil, pemiliknya dipuji. Siapa pemiliknya itu? Bapa di surga. Ketika dalam pelayanan Bapak Ibu, di dalam usaha Bapak Ibu, di dalam pekerjaan Bapak Ibu bisa menghasilkan buah. Bapa di surga sebagai pemilik daripada Bapak Ibu akan dimuliakan. Dan saya percaya Bapak Ibu ini adalah orang yang sudah saya sampaikan tadi adalah orang-orang pilihan. Di kitab Roma dikatakan, Roma 11, kamu itu adalah tunas liar yang dicangkokkan kepada pokok yang benar. Kita dulu memang hidupnya hancur, hidupnya tidak benar. Tetapi Tuhan pilih hidup kita yang hancur itu untuk dilekatkan kepada pokok yang benar. Supaya kita yang dulunya tidak benar menjadi benar. Hidup kita yang dulunya hancur menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tugas kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebagai warga kerajaan Tuhan dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, hidup kita harus menghasilkan buah. Supaya orang-orang di sekitar kita menikmati kehadiran kita untuk nama Bapa di surga dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Tapi satu hal yang kami harus ingat. Ada tujuan-Mu Tuhan untuk memilih kami semua di tempat ini. Supaya kami menghasilkan buah dimanapun kami ditempatkan. Baik di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha, di tempat kami pelayanan, atau di gereja dimanapun Kau tempatkan kami. Supaya hidup kami berdampak. Biarlah proses yang kami alami saat ini, apapun proses-proses yang sedang kami alami, kami tetap bersandar kepada Engkau, kepada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu harus hidup dalam diri kami, sehingga kami lebih daripada pemenang. Ketika buah-buah yang kami hasilkan dalam hidup kami bisa dinikmati oleh saudara-saudara kami yang lain. Dan mereka pun dimenangkan bagi Tuhan Yesus.
Adakah dari Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang saat ini merasa dirinya hidupnya sedang hancur, merasakan dirinya bahwa dia tidak layak, dan juga orang-orang di sekitarnya menghakimi engkau, mengatai engkau bahwa engkau tidak layak, engkau orang yang tidak berguna. Adakah dari Bapak Ibu di tempat ini? Engkau buka hati. Engkau buka hati. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk memulihkan engkau. Dengan usahamu engkau tidak akan mampu. Dengan usaha orang lain pun tidak akan sanggup. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengubahkan engkau. Engkau tinggal buka hati. Seperti Rasul Paulus berkata, barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia diselamatkan. Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia dibenarkan. Biarlah kebenaran Kristus masuk dalam dirimu, mengubah pola pikirmu, metanoia, bertobat, supaya engkau tidak lagi merasa dirimu adalah orang yang gagal, tetapi engkau dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan, sekarang jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan mereka, karena kami tahu rencanamu tidak akan gagal buat mereka dan pasti berhasil. Tuhan, terus Tuhan bekerja, saat ini bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah engkau. Dan ketika waktunya tiba untuk engkau menghasilkan buah, engkau akan berbuah lebat dan tetap. Dan orang-orang yang ada di sekitarmu akan melihat kehidupan Kristus melalui hidupmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Biarlah hidup kami benar-benar berdampak untuk mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Malam ini saya percaya sudah diberkati Tuhan. Amin. Tadi Pastor Wayan berkata, jangan merasa bahwa saudara tidak berharga. Tadi Jason sudah memberikan kesaksian, kami ini semua adalah orang-orang yang dulunya tidak merasa tidak berharga. Termasuk saya pribadi juga. Artinya gini, dia merindukan bahwa saudara adalah orang-orang khusus di hadapan Tuhan. Mari kita mulai minta ubah paradigma kita. Saya percaya tempat ini akan penuh. Karena saudara akan menyaksikan, saudara akan berbuah dan melahirkan murid-murid yang luar biasa. Setiap kita punya journey, setiap kita punya perjalanan dan panggilan kehidupan. Yang pasti saudara adalah orang-orang yang dipilih, yang dipanggil Tuhan untuk kita berbuah. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan ini. Saya mau tanya, adakah di antara saudara yang belum terima perjamuan boleh angkat tangan? Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku
Katakan dari pertama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Kasih-Mu Tuhan, amin. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan bagiku. Lebih Tuhan, Lebih dari yang ku perlu. amin. Kau sediakan bagiku. Kami sembah. Ku sembah Thank you Jesus. Kau Tuhan. I worship you Lord. Amin. Sepanjang umur Amin. Sepanjang umur. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu. Engkau sediakan. Kau sediakan bagiku. Hanya Yesus yang kami sembah. Ku sembah Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Sepanjang umur Hidupku. Amin. Sepanjang umur hidupku. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Setiap kali kita mengangkat roti dan perjamuan cawan ini bukan menjadi kebiasaan. Tapi kita sedang mengingat perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji. Setiap kali kita memakan ini, kita sedang menyatakan bahwa kita ingin lebih melekat dengan Tuhan. Dan kita mengambil keputusan, hidup kita bukannya kita lagi. Seperti Paulus berkata, hidupku hanya untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Waktu saudara mengambil sikap seperti ini, kita akan melihat kehidupan saudara semua akan mengalami perubahan. Dan saudara akan melihat hidup saudara akan mengalami transformasi. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Mari angkat tinggi-tinggi cawan ini. Tinggi-tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat cawan ini. Tanpa darah Kristus tidak ada pengampunan. Tanpa darah Kristus hidup kami tidak akan pernah diubahkan dan janji Tuhan tidak pernah digenapi. Terima kasih Tuhan buat seluruh semuanya. Kesempurnaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam darah ada pengampunan dosa, ada kehidupan dan ada kemenangan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Sekali lagi mari angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur kepada Yesus. Terima kasih. Mari angkat tinggi-tinggi, ucapkan syukur dari mulut kita yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu boleh kembali semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk persekutuan yang indah, mulia, kudus, suci yang telah kami
ikrarkan kepada Tuhan, persembahkan. Biarlah semuanya menyenangkan hatimu Tuhan. Biar dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, semarakan namamu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap puji-pujian, firman yang sudah diperdengarkan lewat hambamu Pak Wayan sore hari ini. Dan juga kesaksian pujian melalui hambamu Pak Jason. Biarlah semuanya itu memberkati, menguatkan iman kami. Bahwa barang siapa yang sudah ditanam di dalam ladang Kristus, di taman Tuhan, kami akan tetap kuat sekalipun kami menghadapi berbagai pencobaan, berbagai tantangan hidup. Kami tahu ada spirit yang hebat dalam kehidupan kami. Ada roh kemenangan, yaitu Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Yang selalu multiply, yang selalu mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Bukan hanya telinga kami berhenti untuk mendengar firman-Mu sore ini. Biarlah Roh-Mu terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Memandu kami, terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Engkau. 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Setiap keadaan, setiap waktu, kami tidak ada absen dengan Engkau Tuhan. Kami selalu ada hubungan dengan Engkau Tuhan. Supaya pada waktu dimanapun keadaan kami, waktu kami digoda, waktu kami ada penderitaan, waktu kami ada tantangan, kami kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati bisnismu, Tuhan memberkati karirmu, Tuhan memberkati asetmu, Tuhan memberkati apa saja yang dikerjakan tanganmu, direncanakan dan pikirkan. Mulai hari ini, ke lain janji Tuhan, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sore hari ini sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.